Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung.
Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Raden Intan dimanapun boleh berada Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan saya sangat percaya di tahun yang baru ini Tuhan semakin besar mencurahkan berkat-Nya. Karena setiap orang-orang yang percaya Tuhan menentukan langkahnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan
kasih setia, kebaikan-Mu akan terus menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kalau di tahun-tahun yang sudah kami lewati, Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Kami percaya tahun ini pun Tuhan, Engkau tetap sanggup menolong kami. Satu doa kami Tuhan, biar Engkau menyertai kami. Jika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami Tuhan? Sebab itu kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lebih lagi kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari masing-masing berdoa. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang beribadah bersama dengan keluarga, mari sama-sama bergandengan tangan. Biar ini menjadi doa kita, seperti Musa yang meminta penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Biarlah ini yang menjadi doa setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari meminta penyertaan Tuhan supaya kita dapat berjalan sepanjang tahun ini, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan penyertaan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Mari Tuhan urapi, mari Tuhan berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan melewati tahun ini. Kami tahu ada banyak perkara yang akan terjadi di hadapan kami. Sebab itu Tuhan, kami perlu
besertaku, ku tak mau berjalan. Yes, Lord. Ini doa kami Tuhan. Ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. We need you, Lord. Kami perlu Engkau, Yesus. Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari angkat tanganmu, katakan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indah-Mu Terjadi buat setiap kami sepanjang tahun ini, Tuhan Yesus. Bapa yang mengerti
bersama-sama kita nyatakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Terima kasih untuk rancangan indahmu buat setiap kami di sepanjang tahun ini. Kami percaya pasti digenapi Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yang sudah bisa bahasa roh, sembah Dia. Ku bersyukur Bapa. Ini syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Kita percaya di tahun 2021, the year of integrity, tahun integritas, Tuhan akan berkati hidup kita, Tuhan akan angkat kehidupan kita, dan Tuhan akan bawa kita pada pengalaman yang lebih lagi. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak aman. Mari kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Kami bersyukur di tahun yang baru, di hari ketiga, minggu pertama di bulan Januari ini Tuhan. Tuhan menyertai kami sejauh ini. Kami percaya di hari-hari ke depan dalam hidup kami, kasih, pertolongan, penyertaan Allah sempurna adanya, dan Kau tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melepaskan, tidak pernah membiarkan hidup kami. Kami rindu firman-Mu untuk menuntun dan menguatkan kami masuk di hari-hari yang baru dalam hidup kami. Berbicara bagi kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tahun ini atau tahun 2021 adalah tahun integritas, di mana setiap kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Nah, oleh karena itu kita harus meneladani atau mencontoh integritas yang ada di dalam pribadi Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya memiliki integritas. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul meneladani integritas Yesus. Fakta di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus membuat kita mengerti bahwa Yesus membawa pengaruh yang dahsyat, yang luar biasa ketika dia ada di dunia. Karena dia punya integritas. Sehingga pengaruhnya sangat dirasakan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Kehadiran Yesus selalu menarik banyak orang. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dimanapun Yesus berada, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ingin mendengarkan pengajarannya. Ada juga yang ingin mengalami mujizat. Semuanya ini terjadi karena Yesus punya integritas. Lalu Yesus tidak didapati kesalahan dan dosa. Ketika Yesus ditangkap, diperhadapkan kepada imam besar, kepada Pontius Pilatus, waktu diperiksa tidak didapati kesalahan dari diri Yesus seperti yang dituduhkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu. Dan Yesus tidak berbuat dosa karena dia punya integritas. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus mengenyampingkan kehendak diri dan sepenuhnya taat kepada kehendak Bapa. Bisa saja Yesus tidak lagi mengikuti dengan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Bapa ketika di Taman Getsemani. Tetapi pernyataan Yesus di taman itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa dia lebih mengenyampingkan kehendak pribadi atau kehendak diri untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa karena dia punya integritas. Yesus menang atas pencobaan ketika Roh membawa Yesus waktu dia berpuasa 40 hari ke padang gurun. Lalu kemudian iblis dengan tipu dayanya menggoda, mencobai melalui 3 pencobaan. Kalau kita lihat, Yesus menang atas pencobaan iblis itu karena dia punya integritas. Yesus menang atas tipu muslihat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu mencoba untuk dalam tanda petik menjegal dia atau mencari-cari kesalahannya atau mencari titik kelemahannya. Tetapi Yesus bisa menang atas semua tuduhan-tuduhan atau tipu muslihat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Karena dia memiliki integritas. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ajak setiap kita di awal tahun 2021 ini, kita teladani, kita contoh integritas yang ada di dalam Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima berkata begini, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, mengingatkan mereka supaya setiap kita dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Artinya, kita harus mencontoh, meneladani apa yang ada di dalam diri Yesus. Dalam konteks hari ini adalah soal integritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita harus berpadanan dengan integritas Yesus. Kita harus mencontoh integritas yang dimiliki oleh Yesus. Kita harus menjadikan Yesus sebagai model utama di dalam kehidupan kita dalam hal hidup
dengan penuh integritas itu? Kalau kita perhatikan, integritas yang dimiliki oleh Yesus, yang pertama, Yesus mengajar dan menghidupi ajarannya. Nah, ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena Yesus bukan hanya pandai mengajar, tetapi dia menghidupi apa yang diajarkan. Ini integritas yang juga harus ada di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda sebagai orang tua, kita tidak boleh hanya sekedar mengajar satu prinsip-prinsip tertentu kepada anak kita tanpa kita memberikan teladan hidup atau menghidupi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu. Mungkin ada di antara Anda yang berprofesi sebagai guru, bukan hanya kita jago mengajar, tetapi kita harus menghidupi setiap ajaran-ajaran yang kita berikan kepada anak didik kita, kepada menti kita itu. Yesus satu teladan yang luar biasa. Dia mengajar dan dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Tidak seperti ahli Taurat yang pernah dikecam oleh Yesus di dalam Matius 23. Nanti saudara bisa baca dalam ayat-ayat itu. Yesus berkata, celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah engkau. Kenapa dikecam sedemikian rupa oleh Yesus? Karena mereka pandai mengajar sesuatu, tetapi gagal untuk melakukan apa yang diajarkan. Mereka pandai dalam menelaah Taurat, pandai dalam mengajarkan prinsip-prinsip yang bagus, yang hebat, tetapi mereka gagal untuk menerapkan prinsip yang diajarkan itu sendiri. Orang lain disuruh melakukan A, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang disuruh kepada orang lain itu. Mereka tidak punya integritas, dan lawan dari integritas ini adalah hipokrit atau munafik. Ahli Taurat adalah orang-orang yang munafik yang hanya pandai mengajar, hanya pandai berkhotbah, hanya pandai menyatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang membuat orang terkesima bahkan dengan pengajarannya, tetapi dia sendiri gagal untuk menghidupi apa yang diajarkan itu. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus mengajar dan menghidupi apa yang diajarkan itu. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan 29, ketika Yesus selesai mengajar, membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang, dikatakan ini kesan dari pendengar. Ayat 28 dan 29 dari Matius 7 dikatakan gini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Orang menjadi takjub mendengar pengajaran Yesus. Di ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak kekurangan guru yang pandai mengajar di zaman Yesus hidup. Tidak kekurangan pengajar hebat yang pandai untuk menafsirkan atau bahkan menghafal kitab Taurat pada zaman di mana Yesus hidup. Tetapi justru orang banyak yang kagum mendengar pengajaran Yesus karena apa yang Yesus ajarkan itu sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh ahli Taurat. Perbedaannya adalah ahli Taurat pandai mengajar tetapi tidak pandai melakukan apa yang diajarkan. Hanya menyuruh orang lain melakukan tetapi dia sendiri enggan untuk melakukannya. Tetapi Yesus mengajarkan satu prinsip-prinsip tentang kebenaran yang hakiki, tetapi dia juga menghidupi apa yang dia ajarkan. Sehingga Yesus pernah kesal. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, benarlah nubuatan tentang kamu, hai orang-orang munafik. Yesus memberi label mereka sebagai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini orang-orang munafik, orang yang tidak punya integritas. Kelihatannya aja beragama, kelihatannya aja menjalankan ajaran agama, tetapi mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan itu. Mereka melanggar sendiri apa yang diajarkan. Nah, prinsip ini kita harus terapkan di dalam kehidupan kita untuk mencontoh integritas yang ada di dalam diri Yesus. Sebagai apapun kita hari ini, kepercayaan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita atau dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari. Kalau kita berani mengajar atau berani menyatakan sesuatu, hidupi apa yang kita ajarkan. Jalani apa yang kita ungkapkan itu. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hanya jago mengajar sesuatu, tetapi gagal untuk melakukan apa yang diajarkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13,
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tidak mungkin orang yang tidak punya integritas berani berkata seperti itu. Tetapi sebaliknya, karena Yesus adalah pribadi yang berintegritas, artinya apa yang diajarkan dia hidupi, orang menyebut dia guru atau rabi. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 13 tadi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, kata Yesus. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia berani menyatakan dirinya akulah guru dan Tuhan karena memang dia bukan hanya sekedar pandai mengajar atau pandai menyatakan sesuatu yang membuat orang terkesima atau terkagum-kagum dengan tata bahasa, rangkaian kata-kata, dengan karisma yang dia miliki ketika dia sedang berdiri sebagai seorang rabi atau guru, tetapi dia justru disukai banyak orang karena dia menghidupi apa yang diajarkan itu. Kalau dia mengajarkan tentang kasih, dia hidupi kasih itu. Kalau dia mengajarkan tentang pengampunan, dia hidupi pengampunan itu. Kalau dia mengajarkan tentang belas kasihan, dia hidupi pengajaran tentang belas kasihan itu. Kalau dia mengajarkan tentang iman, dia hidupi tentang iman itu. Pertanyaannya adalah, bukan seberapa sering kita bolak-balik baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun itu sangat penting dan saya dorong setiap saudara untuk terus baca dan jangan pernah berhenti. Tetapi bagaimana setiap kita yang sudah memahami ayat-ayat di dalam Alkitab, sudah sering mendengar firman Tuhan melalui khotbah-khotbah rohani, melalui renungan-renungan yang kita baca, tapi biar itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan saja, tetapi merubah sikap hati kita, merubah tindakan kita, karena kita melakukan apa yang kita dengar, melakukan apa yang telah kita baca, melakukan apa yang telah kita renungkan itu. Integritas yang ada di dalam diri Yesus yang pertama, Yesus mengajar dan menghidupi apa yang dia ajarkan. Hari ini Tuhan mau agar kita contoh integritas yang ada di dalam diri Yesus. Apapun yang kita katakan, hidupi perkataan kita. Apapun yang kita khotbahkan, hidupi apa yang kita khotbahkan. Apapun yang kita ajarkan, mari hidupi apa yang kita ajarkan itu. Sehingga kita tidak dipenuhi dengan perasaan bersalah, dengan tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan dari iblis ketika kita selesai untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita ternyata tidak melakukan seperti yang kita katakan itu, atau penuh dengan kemunafikan, kita akan tertuduh, kita menjadi tidak tenang. Tetapi orang yang punya integritas, apa yang dia katakan akan sangat memberkati, karena itu adalah apa yang telah dia hidupi atau dia jalani. Yang kedua, integritas yang ada di dalam diri Yesus adalah Yesus membuktikan identitasnya melalui kehidupannya. Sekali lagi, Yesus membuktikan identitasnya atau karakternya melalui kehidupannya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Itu contohnya. Lalu kemudian Yesus punya identitas sebagai terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu Yohanes 10 ayat 9 menyatakan identitas Yesus sebagai pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Lalu Yohanes 10 ayat 11 dikatakan Yesus gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu kemudian Yohanes 11 ayat 25, Yesus kebangkitan dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu Yohanes 14 ayat 16 dikatakan ia adalah jalan. Shalom saudara. Kemudian tahun 2020 Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dikatakan ia adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha kita memasuki the year of identitas yang melekat di dalam diri Yesus itu dihidupi oleh Yesus melalui pelayanannya. Jadi dia bukan hanya disebut dan bangga dengan sebutan akulah pintu, akulah jalan, akulah kebangkitan dan hidup, tetapi identitas yang melekat itu dibuktikan melalui kehidupannya.
Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan dia akhirnya mati, turun ke dalam dunia orang mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk hidup dan memberi hidup di dalam kehidupan kita. Makanya kalau dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia buktikan melalui kehidupannya. Lalu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena memang hanya Yesus yang menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi semua identitas-identitas yang melekat di dalam diri Yesus itu, dia hidupi di dalam pelayanannya. Kalau dia sebut dirinya sebagai roti hidup, memang betul ketika kita percaya kepada dia, kita tidak akan lapar lagi. Dia akan kenyangkan kita, dia akan puaskan kita. Dia adalah terang dunia yang menerangi dunia ini di dalam kegelapan. Dia adalah pintu, karena hanya melalui dia kita bisa masuk, keluar dan menemukan padang rumput, di bawahnya ke padang rumput yang hijau. Dan dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus membuktikan itu. Bahkan di saat kondisi atau keadaan kita tidak layak sebetulnya sebagai domba-domba itu, tetapi dia sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya untuk kita domba-dombanya, supaya kita yang terhilang diselamatkan, supaya kita yang tersesat dibawa kembali ke jalan yang benar, supaya kita yang berjalan menuju kepada kebinasaan mendapatkan terang cahaya kemuliaannya, dan kita diam bersama-sama dengan dia selama-lamanya di surga. Integritas yang ada di dalam diri Yesus yang kedua, Yesus membuktikan identitasnya melalui kehidupannya. Apa yang melekat di dalam diri Yesus itu dia buktikan melalui kehidupannya yang nyata, sehingga orang melihat bahwa benar Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa benar Yesus itu adalah pintu, bahwa benar Yesus itu adalah gembala yang baik, bahwa Yesus itu adalah terang dunia, bahwa Yesus itu adalah roti hidup, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, integritas yang ada di dalam diri Yesus. Yesus memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Yesus bukan orang munafik. Kalau kita lihat pribadi Yesus di dalam keempat Injil, kita akan menemukan bahwa ada keselarasan di dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataan Yesus. Apa yang dia katakan dengan apa yang ada di pikiran dan perasaannya, itu sinkron. Tidak ada yang namanya pertentangan antara apa yang ada di dalam pikiran, perasaan Yesus serta perbuatan dan perkataannya. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari kita contoh Yesus. Kalau Yesus memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan, maka kita sebagai milik kepunyaannya, sebagai umat-umatnya, sebagai murid-muridnya, kita contoh dia, teladani integritas yang ada di dalam diri Yesus itu. Dan yang keempat, integritas yang ada di dalam diri Yesus, Yesus membuktikan ketaatannya sampai dia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Luar biasa, Filipi 2 ayat 6 mulai dikatakan begini sampai ayat 11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dikatakan dalam kesetaraan dengan Allah, karena dia adalah Allah sendiri, dia tidak mempertahankan itu, tetapi di ayat 7 dikatakan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini teori yang disebut dengan kenosis, mengosongkan dirinya. Apa yang sesuatu yang bernilai di dalam dirinya, dia rela kosongkan itu, dia rela tuangkan itu, dia rela tidak ada lagi di dalam dirinya sesuatu yang amat bernilai atau berharga itu. Lalu kemudian melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sebuah integritas yang luar biasa yang ada di dalam diri Yesus. Allah yang bersemayam di tahtanya rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia memperhambakan dirinya. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Setara dengan Allah, dia kosongkan semuanya itu,
Dia datang ke dunia menjadi sama seperti manusia, menurunkan derajatnya menjadi seorang hamba. Dan bahkan dalam keadaan sebagai seorang hamba, dia taat sampai mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara tahu, nama Yesus menjadi nama yang berkuasa. Bapa mengaruniakan nama Yesus menjadi nama yang atasnya semua bertekuk lutut. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus punya integritas, dan itu terbukti dalam ketaatannya. Dia sampai rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ketaatan Yesus tidak bisa diragukan lagi. Di awal tadi saya katakan, Yesus bisa saja mengenyampingkan kehendak Bapa untuk mengikuti kehendak pribadi di Taman Getsemani. Tapi doa Yesus mengajar kepada kita, kalau boleh lakukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Dalam keadaan di titik terendah dalam hidupnya, dia masih berpegang kepada satu prinsip hidup, yaitu taat. Ini adalah orang yang punya integritas. Dalam semua tekanan yang ada, dalam sebuah himpitan yang ada, atau hal-hal yang bisa membuat kita dalam satu tekanan yang hebat, kita bisa lihat ketaatan Yesus tidak berubah. Dia tetap taat kepada kehendak Bapa di surga untuk saudara dan saya, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus itu. Yesus membuktikan ketaatannya sampai dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ini adalah pribadi yang punya integritas. Orang yang punya integritas adalah orang yang punya prinsip. Apapun yang terjadi, ketaatan kita tidak boleh luntur. Apapun keadaannya, kita harus tetap taat, tetap setia, tetap ikut Tuhan. Meskipun keadaan belum berubah, belum diberkati, atau sudah diberkati. Orang yang punya integritas, dia akan punya prinsip hidup yang kuat. Dia akan tetap setia. 4 hal ini paling tidak hari ini kita pelajari. Integritas yang dimiliki oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengajar dan dia menghidupi apa yang diajarkan. Kita harus contoh kehidupan Yesus ini. Bahwa apapun yang saudara ajarkan, kalau saudara berani menyatakan sesuatu di dalam pengajaran, di dalam khotbah, atau dalam apapun juga kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, atau kepada siapapun juga, pastikan kita harus berani untuk menghidupi apa yang kita katakan. Jangan hanya pandai berkata-kata, tetapi pandailah untuk melakukan apa yang kita katakan, atau ajarkan apa yang telah kita lakukan. Itu lebih ringan daripada kita hanya sekedar berteori, tetapi kita sendiri susah untuk melakukan teori itu. Kita begitu pandai untuk merangkai kata-kata indah, tetapi kita gagal untuk melakukan kata-kata yang kita rangkai itu. Tapi Yesus memberikan teladan dalam hidup kita. Apa yang kita ajarkan harus kita hidupi, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang terus tertuduh dengan rasa bersalah karena kita gagal melakukan apa yang kita ajarkan. Yang kedua, Yesus membuktikan identitasnya melalui kehidupannya di dalam pelayanan. Apapun panggilan saudara, di dunia kerja, di rumah tangga, di dunia pelayanan, atau dimanapun juga, identitas yang melekat di dalam diri kita, pastikan kita harus buktikan itu. Kalau kita menyebut diri kita hamba Tuhan, kalau kita menyebut diri kita pelayan Tuhan, kalau kita menyebut diri kita pengikut Kristus atau orang Kristen, buktikan identitas itu melalui kehidupan nyata yang bisa dilihat oleh orang lain. Jangan hanya kita sekedar bangga dengan sebutan pendeta, hamba Tuhan, guru, pengajar, atau apapun yang orang lain labelkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa buktikan itu dalam kehidupan nyata yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain, buat apa embel-embel itu? Buat apa semua identitas yang melekat di dalam diri kita itu? Tapi banggalah hari ini ketika kita berhasil untuk membuktikan identitas kita. Ketika Tuhan tempatkan kita atau panggil kita sesuai dengan panggilan ilahinya, pastikan panggilan Tuhan itu
kita buktikan. Identitas yang melekat dalam diri kita itu kita buktikan. Yang ketiga tadi, Yesus memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Jangan kita menjadi orang yang tidak sinkron antara apa yang ada di hati, di pikiran, dan perkataan kita. Tapi pastikan hari ini ada keselarasan, tidak ada pertentangan antara pikiran, perasaan, serta perkataan kita. Jadilah orang-orang yang punya integritas. Dan yang terakhir, Yesus membuktikan ketaatannya sampai dia mati di atas kayu salib. Apapun harga yang harus saudara bayarkan, apapun tekanannya, apapun situasinya, jadilah orang-orang yang punya prinsip hidup yang kuat untuk tetap setia, tetap taat, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, dan jangan pernah goyah terhadap apapun juga. Saya percaya, kalau kita contoh integritas yang ada di dalam diri Yesus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas. Dan dengar baik-baik, orang yang punya integritas, Tuhan akan angkat kehidupan kita di tahun 2021 ini. Orang yang punya integritas, Tuhan tidak akan tinggalkan dia di tahun 2021 ini. Dan Tuhan cari, ada hati, ada pribadi yang memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Dan biar itu ada di antara setiap saudara dan saya. Ini doa saya di awal tahun 2021 ini. Mari kita teladani integritas yang ada di dalam diri Yesus. Jadilah orang-orang yang konsisten, jadilah orang-orang yang punya prinsip, jadilah orang-orang yang kokoh, yang tidak mudah terbawa oleh arus, tidak mudah terombang-ambingkan oleh apapun juga dalam hal iman, ketaatan, kesetiaan, dalam hal apapun juga. Jadilah orang-orang yang punya integritas. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan sambil kita mempersiapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus di minggu pertama Januari 2021 ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami agar kami meneladani pribadi Yesus, karena Yesus adalah teladan nyata pribadi yang memiliki integritas yang tidak diragukan lagi. Hari ini kami mau Tuhan memiliki integritas seperti yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu mampukan kami Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di depan kami ada roti atau biskuit dan juga sirup atau teh sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kuduskan ya Tuhan, layakkan kami sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, layakkan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita dan kita mulai berkata-kata kepada Tuhan. Ucapan syukur, ucapkan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ingat dan renungkan kembali kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau
melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Kami percaya yang sakit saat ini Tuhan telah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang menderita Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan dengan segala sesuatu yang baik. Berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan umat-Mu. Di tahun 2021 ini kami katakan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami senantiasa Tuhan. Melewati hari demi hari, bulan demi bulan, kami percaya kami akan sampai di penghujung tahun bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahi kami dengan segala hal yang baik, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan dan sebelum kita akhiri ibadah online kita hari ini, saya ajak setiap kita bersama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga, biar itu terjadi atas bangsa kita, atas negeri yang kita cintai, dan atas bumi yang kita diami. Dengan suara yang keras, hitungan ketiga kita akan baca. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Biar itu terjadi atas bangsa, atas gereja yang kita cintai. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Allah, biji mata Allah, terimalah berkat anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.